Hai Semansa, kembali lagi di Center Seni dan Teater di podcast SMA Negeri 1 Lembuk Pakam. Saya Sakira Kil Arahap. Saya Zaki Solastrido. Saya Muhammad Fatirikam. Pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Fazli Mirwan SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembuk Pakam. Assalamualaikum Pak. Bagaimana nih Pak kabarnya Pak? Sehat Zaki. Alhamdulillah. Kelihatan sih Pak dari wajahnya, dari senyumnya. Baik nih Pak, seperti yang kita tahu bahwa sekolah kita tahun ini kembali mencatatkan prestasi yang membanggakan, di mana sebanyak 43 siswa berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri nih Pak melalui jalur SNBP. Nah, menurut Bapak apa sih kunci keberhasilan mereka hingga bisa lolos seleksi nasional berbasis prestasi ini Pak? Ya, jadi kita wajib bersyukur ya pada tahun ini kita tetap bisa menjaga prestasi lulusan kita untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri, terutama jalur SNBP ya. Jadi bukan hanya SNBP juga ada total 110, tapi memang yang untuk SNBP itu ada 43. Itu tentunya tidak terlepas dari kombinasi yang kita buat di sekolah kita ini, mulai dari pemantauan akademiknya ya, sehingga konsisten nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua tentunya bukan hanya prestasi bidang rapot saja, tapi prestasi bidang lomba juga diperhitungkan di tahun 2025 ya. Jadi siswa kita yang lulus itu tentunya mereka juga punya sertifikat yang menjadi portofolio, menang lomba OSN seperti itu ya, FLS 3N yang juga diikuti siswa tahun ini kan itu ya. Ada juga yang bidang olahraga. Ternyata itu sangat membantu sekali. Selanjutnya ya itu tadi apa yang dipilih prodi sesuai dengan mata pelajaran peminatan yang diikuti ya. Jadi di kelas 11 kan sudah ada peminatannya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk siswa berikutnya juga yang memilih mata pelajaran peminatan harus sesuai dengan prodi yang dipilih di perguruan tinggi. Saya kira itu. Berarti luar biasa sekali ya Pak. Ternyata untuk dapat lolos seleksi dari SNBP, SNBT bukan hanya nilai rapot nih Pak, melainkan juga prestasi non akademik. Dan juga dari yang Bapak sampaikan, ternyata keberhasilan itu tidak diraih dengan cara yang instan ya Pak, melainkan buah dari kegigihan, kerja keras, dan pembelajaran kita. Ini Pak, proses seleksi SNBP, SNBT maupun kedinasan itu kan butuh namanya upaya nggak hanya dalam akademik, tapi juga dalam kesehatan mental para siswa nih Pak. Dan pihak sekolah juga sangat penting untuk Pak dalam mendampingi para siswanya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih program atau upaya pihak sekolah untuk mendampingi para siswanya agar bisa lulus nih Pak melalui jalur SNBP, SNBT maupun kedinasan Pak? Iya, tentunya yang pertama pendampingan itu harus dilakukan oleh guru dan konselor ya, dengan guru BK ya. Bagaimana mengarahkan apa yang dipilih sesuai dengan prestasi akademik dan passionnya. Jadi kalau siswa memang pengennya ke prodi ini, lihat dulu nilai rapotnya atau prestasi akademik dan lomba dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengarahkan. Dan juga dukungan sekolah tentunya sangat banyak ya. Dukungan sekolah untuk mempersiapkan jalur undangan ke SNBP ini tentunya setiap hari Senin yang kalian tahu juga kita memberikan apresiasi, kemudian memfasilitasi untuk lomba seperti itu. Kalau menang dia kita apresiasi di hari Senin. Itu juga memotivasi siswa untuk bisa dia mempersiapkan portofolio ketika dia nanti didaftarkan di SNBP. Ternyata sekolah kita ini Pak sangat serius ya Pak, sangat terstruktur untuk membimbing para siswa-siswinya untuk dapat berprestasi dan menjembolkan mereka ke kampus-kampus impian mereka yang mereka cita-citakan ya Pak.
Nah Pak, kalau kita melihat keberhasilan para siswa tahun ini yang lolos SNBP, SNBT, dan kedinasan, tentu itu Pak menjadi motivasi nih Pak bagi para kami adik kelasnya, terutama untuk kami yang sekarang di kelas 12 nih kan Pak. Dan SNBP itu kan Pak sangat bergantung pada nilai raport dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, untuk tahun pelajaran ini Pak, apakah mekanismenya itu berubah atau ada aturan baru nih Pak yang mengharuskan kami untuk mengikutinya agar kami dapat lolos seleksi SNBP Pak? Iya, jadi saya berterima kasih pada kesempatan ini juga sekalian mensosialisasikan kepada kita dan juga kepada siswa-siswa yang lain ya, terutama kelas 12 mulai tahun 2026 nanti itu penerimaan untuk jalur SNBP itu udah berubah. Jadi sekarang harus ditentukan dengan TKA. TKA itu pengganti ujian nasional ya. Kemudian nilai yang didapat dari TKA nanti itu menjadi faktor utama untuk menentukan lulusnya ke jalur perguruan tinggi negeri, jalur undangan. Adapun materi atau mapel yang akan diujikan ada 5. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 2 mata pelajaran peminatan, terutama untuk kelas 11 ya. Jadi nantinya TKA ini tentunya mengukur kemampuan berpikir kritis di dalamnya, kemudian juga bagaimana kemampuan untuk memahami satu konsep, sehingga diharapkan siswa kita yang kelas 12 ini mempersiapkan diri, karena kompetensi yang akan dimiliki siswa itu harus kompetensi yang aplikatif sesuai dengan kekinian gitu ya, yang kemampuan kompetensinya, dan harus mempersiapkan diri karena nanti akan ada ujiannya ini nanti di bulan November. Hasil ujian di bulan November itu nanti akan ditetapkan nilai, ada sertifikatnya, dan itu yang menentukan untuk masuk jalur perguruan tinggi negeri, jalur undangan atau SNBP di tahun 2026. Jadi bagi yang kelas 12 mempersiapkan diri lah, nanti bulan November akan ada ujian TKA ya, kepanjangan dari tes kemampuan akademik. Wah, semakin sulit kita ya, Jaki, Fatir buat deg-degan dikit. Karena kita ada peraturan yang baru yang dimana munculnya TKA ini membuat kita kayak belum bisa kayak beradaptasi gitu mungkin ya Pak. Jadi kita harus bisa benar-benar mengeluarkan semua tenaga kita dan kerja keras kita untuk di bulan November nanti ya Pak. Dan sekolah juga akan menyiapkan tryout secara berkala ya, karena ini kan masih awal mula diterapkan TKA. Tentunya sekolah akan mendukung supaya kalian itu berlatih, mungkin 2 minggu sekali kita akan buatkan tryout TKA dari sekolah, dan kita akan mencoba melihat bagaimana hasil prestasi ya, indikator pencapaian setiap minggunya seperti itu. Tapi ini benar-benar buat sebagai kita acuan nggak sih supaya bisa terus berkembang gitu kan untuk mengejar kampus-kampus impian kita lah. Dan mungkin Pak beberapa siswa yang seperti kami ini yang akan menduduki bangku kelas 12 ini mungkin mengalami fase dilematis di mana mungkin ada beberapa yang masih bingung dalam menentukan jurusan atau kampus yang tepat nih Pak. Nah menurut Bapak bagaimana sih aksi Bapak untuk membantu mereka dalam menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan peluang SNBP-nya dan sesuai minatnya Pak, agar nantinya tidak ada pemblacklistan untuk di SNBP di tahun depan. Ini pertanyaan sangat penting sekali ya, kita untuk menjaga nama baik sekolah ya. Tentunya apa yang dipilih itu harus sesuai dengan kemampuan yang pertama. Kemudian setelah dipilih jangan ditinggalkan gitu, biar bisa menjadi nama baik sekolah kita akan menurun gitu ya, dan berakibat kuota untuk tahun berikutnya gitu. Jadi yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, kenali diri, potensi diri, bakat dan minat, dibantu oleh ibu bimbingan konseling seperti itu, sering curhat sama guru BK-nya kemana yang akan dituju. Kalau memang menetapkan hatinya untuk kedinasan, fokus pada kedinasan, harus menjadi pejuang yang tangguh seperti itu. Kalau memang ditetapkan hatinya untuk jalur undangan, tetapkan hatinya jalur undangan berdasarkan nilai akademik
yang tadi TKA tadi ya, TKA dan juga passionnya itu ya ada hobi, bakat, minat, potensi diri. Kemudian jangan tertutup kemungkinan untuk berkolaborasi dan juga menanya kepada alumni ya, karena bagaimanapun tentunya berdasarkan pengalaman kita di sekolah ini, ketika alumni kita lulus di prodi pada tahun ini, tahun depan dicoba prodi itu ternyata lolos juga gitu. Jadi harus berkomunikasi sama alumni kita, lihat daya tampung di perguruan tinggi negeri itu ya. Satu lagi yaitu fokus pada kemampuan diri ya. Bener banget sih Pak, jangan sampai kita salah pilih jurusan karena ikut-ikutan kawan nih ya kan Iya, Pak. iya. Harus bisa memanfaatkan peluang yang ada dan sesuai sama minat dan bakat kita ya kan Pak. Ya, benar sekali. Apalagi kita juga harus minta saran-saran nih ke alumni tadi kan Pak, terus ke guru-guru di sini, guru BK gitu. Dan jangan sampai juga berarti jangan sampai mengecewakan adik-adik kita yang akan masuk ke Iya. sana, Iya, benar, karena nanti benar. mungkin kalau bakal di blacklist kan jadinya adik-adik Kuota jadi berikutnya. kehalang. Iya. Kasian mereka nanti jadinya. Iya. Nih Pak, bergeser dikit nih kita Pak. Kan kemarin sekolah kita tuh baru melaksanain SPMB Pak, atau Iya. sistem penerimaan murid baru. Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih kota penerimaan sekolah kita untuk murid-murid baru dan ada jalur apa aja sih Pak penerimaannya? Jadi tahun ini kita menerima kuota 432 siswa ya, alhamdulillah sudah lengkap semua melalui 2 tahapan. Tahap pertama itu kemarin adalah domisili namanya, pengganti zonasi. Kalau dulu zonasi berdasarkan jarak terdekat dengan rumah. Kalau sekarang domisili itu adalah pemetaan mana-mana aja kelurahan desa yang boleh mendaftar di sekolah kita. Ketika sudah ditetapkan pemetaannya, maka di ranking bukan berdasarkan jarak, tapi berdasarkan nilai rapor. Jadi kemarin sudah diambil dari prestasi domisili, kemudian dari afirmasi dan juga vokasi orang tua. Berikutnya di tahapan kedua masuk pada jalur prestasi rapor, kemudian lomba akademik non akademik, dan juga ada satu yang baru di tahun ini yaitu ketua OSIS dan ketua kepanduan. Dalam hal itu adalah pramuka ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada kepanduan yang lain di sekolah. Nah itu semua sudah kita tampung. Yang akan masuk siswa kita nanti yang kelas 10 adik-adik kelas kalian adalah 432. Artinya pemerintah sudah menetapkan mulai tahun ini, artinya nilai rapor itu sangat menentukan untuk bisa masuk di jenjang SMA gitu, dari SMP ke SMA. Dan juga saya baca TKA juga akan dilakukan juga untuk SMP nantinya. Nah, sehingga TKA yang dilakukan untuk kelas 3 SMP atau kelas 9 boleh jadi berikutnya nanti itu menjadi penentu juga masuk ke sekolah kita. Wah, berarti ini murid-murid berprestasi nih ya Pak, dan pasti masuk ke sekolah kita. Semoga ya. Nih Pak, kalau berdasarkan informasi yang Bapak berikan kemarin Pak, kan ada program baru dari pemerintah Sumatera Utara nih Pak, Ya. bahwa mereka menetapkan 5 hari bersekolah. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh sekolah itu untuk menerapkan 5 hari bersekolah ini Pak? Iya, jadi itu adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Bapak Gubernur ya. Dan kita wajib untuk mengikutinya dan melaksanakannya di awal tahun pelajaran ini. Nanti di tanggal 14 kita sudah mulai berkonsentrasi untuk 5 hari belajar. Nah, dalam 5 hari belajar ini tentunya persiapan yang dilakukan tentunya kita harus beradaptasi. Iya, benar. Tentunya kita melihat kondisi ya, dengan mempersiapkan fasilitas yang ada, baik kelas, kemudian infocus, kemudian internet, sehingga nanti pembelajaran itu menyenangkan dan interaktif seperti itu. Dan juga kita harus memantau secara berkala ini Fakir, karena kita nggak tahu bagaimana tingkat kelelahan daripada siswanya dan bagaimana tingkat kejenuhan dan juga motivasi belajarnya. Jadi kita akan terus pemantauan secara berkala. Di samping itu juga kita sudah memberikan jadwal atau roster pelajaran kepada guru yang akan dilaksanakan, dan kita harapkan siswa juga bisa beradaptasi untuk ini dan memanfaatkan waktu istirahatnya dengan sebaik-baiknya, kemudian membagi waktu dengan sebaik-baiknya juga.
Nah Pak, kan berarti perubahan mekanisme pembelajaran jadi 5 hari ini tentu itu berdampak pada tenaga pendidik dan kependidikan maupun siswa dari segi energi pun waktunya tadi kan Pak. Iya. Nah menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak cara adaptasi siswa nih Pak agar mereka tuh itu tadi tidak jenuh dan dapat terus meningkatkan pembelajarannya gitu Pak? Ya, jadi memang harus manajemen waktu itu penting ya. Iya, Manajemen betul, Pak. waktu penting, kemudian kolaborasi itu penting ya. Artinya harus ada ruang-ruang diskusi yang ada di sekolah, dan juga kalian juga bisa memanfaatkan waktu-waktu kalian untuk belajar secara digital seperti itu ya. Kemudian ya jaga kesehatan mental dan fisik gitu ya, sehingga waktu istirahatnya jangan lagi digunakan malam juga untuk begadang seperti itu, karena besoknya harus lagi untuk mudah-mudahan bisa beradaptasi lah. Adaptasi itu penting untuk dalam waktu dekat ini. Tapi ini Pak, ada keuntungan ini Pak buat kami sedikit. Iya. Uang jajannya jadi naik sedikit. Jadi nambah Uang ya. jajan. Karena pulangnya sore gitu kan Iya. Pak. Nah Pak, Dan berarti manajemen yang baik itu Pak berarti dengan kita pembelajarannya ditambah, Iya. berarti kan kita harus manage waktu-waktu yang di luar sekolah ini juga kan Pak. Berarti ya dengan manajemen yang baik mungkin dan adaptasi yang baik, berarti kita akan bisa lebih baik lagi kan Pak? Iya benar, Mas? karena memang keuntungannya banyak. Keuntungannya pasti ada lah di Iya. 5 hari belajar ini. Kita lebih mendekatkan, siswa lebih mendekatkan diri kepada orang tua di hari Sabtu. Iya, benar. Mungkin nanti jalan-jalan atau kumpul-kumpul dengan Iya. orang tua, karena diharapkan pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi pendidikan itu harus bertumbuh di dalam keluarga dulu, sehingga apa yang sudah nanti yang didapat di hari Sabtu mungkin akan ada hal-hal baik yang bisa memotivasi untuk belajar mulai di hari Senin atau 5 hari belajarnya. berarti di tahun pelajaran ini kita benar-benar melaksanakan program sekolah 5 hari ini kan Pak. Iya. Nah ini Pak yang jadi pertanyaan para siswa-siswi mengenai ekstrakurikuler yang ada nih Pak. Tentu kan Pak, banyak di SMA Negeri 1 Ilmu Pakam, siswa itu diwajibkan untuk mengikuti satu pengembangan diri kan Pak. Iya. Nah, jadi baik juga nih siswa yang aktif di pengembangan diri tersebut. Bahkan ada siswa yang lebih dari satu mengikuti pengembangan diri Pak. Jadi bagaimana nih Pak sekolah mengatur waktu untuk siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler baik cuma satu bidang maupun beberapa bidang yang lainnya Pak? Iya. Jadi memang SMA Negeri 1 Lubuk Pakam mempunyai sejumlah program yang terstruktur ya, Iya. mulai dari intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler yang kita P5 itu. Oh iya Pak. Itu kokurikuler namanya. Satu lagi adalah ekstrakurikuler wajib, yang dimana ini merupakan pembelajaran yang dilaksanakan secara holistik, berkeseluruhan gitu ya. Artinya ekskul ini menjadi tantangan tersendiri ketika nanti pembelajarannya 5 hari belajar kan. Sehingga sekolah sudah membuatkan program bahwa ekskul itu ada beberapa pilihan, bisa saja diterapkan dia 2 minggu sekali. Jadi yang ini minggu ini, yang ini minggu depan seperti itu. Di samping itu bukan berarti terjadi kekosongan, tetapi si pembina ataupun pelatih harus bisa berinovasi, menciptakan lingkungan belajar yang maya gitu. Misalnya di minggu ini mungkin pembelajaran secara daring atau ada materi-materi yang dibuatkan secara di platform digital. Di minggu kedua pertemuan sudah membahas tentang itu, seperti itu motif inovasinya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan di luar. Iya. Contohnya kepramukaan itu bisa saja dilaksanakan di Candikas. Iya benar-benar. Itu pilihan-pilihan yang dibuat oleh sekolah. Berarti ekstrakurikuler ini tetap dijalankan lah ya Pak, karena benar tadi Pak, ekstrakurikuler ini kan merupakan bentuk pengembangan diri untuk kami, melalui karakter kami di sini tuh dibentuk gitu kan Pak, dan kami juga mendapat pembelajaran yang tidak ada diajarkan melalui proses belajar mengajar di ekstrakurikuler ini Pak. Ya. Nah, berarti ekstrakurikulernya sangat penting berarti ya Pak untuk pengembangan diri para siswa. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih strategi dari pihak sekolah Pak untuk mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menjadi ruang bagi siswa yang membuat mereka senang ataupun mereka
gitu Pak, dalam waktu 5 hari sekolah. Iya. Jadi seperti biasanya ya, eskul itu memang wajib yang harus diterapkan dan itu tertera di rapor ya. Iya. Jadi sangat penting sekali eskul ini dalam mengembangkan diri siswa, karena bagaimanapun apa yang didapatnya di eskul itu bisa menjadikan hal baik kepadanya untuk pemecahan masalah dia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi strategi sekolah itu ya harus memang ditekankan bahwa wajib eskul dan sekolah harus mampu memfasilitasi dan juga membuka ruang untuk bisa tetap eksis eskulnya walaupun 5 hari belajar. Ya benar banget sih Pak. Dan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak kedepannya untuk SMA Negeri 1 Lumpakam ini agar semakin berkembang dan menghasilkan siswa dan siswi yang berkarakter dan berprestasi di bidang akademik maupun non akademik? Ya, harapan saya kita tetap harus optimis untuk menjadikan SMA Negeri 1 Lumpakam yang lebih unggul dengan berbagai program yang ada di sekolah ya, yang mampu untuk mendongkrak akademik maupun non akademik siswa, baik dari ekskul ataupun intrakurikuler yang dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Saya mengharapkan SMA Negeri 1 Lumpakam ini siswa-siswanya punya karakter yang baik, kemudian ya tentunya mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa ya, kemudian unggul, mampu mempunyai daya saing ya. Ya tentunya saya juga mengharapkan bahwa untuk kedepannya siswa yang diharapkan itu adalah siswa yang saya sebutkan tadi, aplikatif dan mampu relevan dengan kehidupan sehari-hari, mempelajari materi-materi seperti itu, sehingga kompetensi yang diharapkan itu adalah bagaimana untuk bisa berpikir kritis, kemudian mampu memahami konsep-konsep yang ada dalam kehidupan, kemudian komunikatif seperti kalian ini ya, kemudian kreatif, inovatif, mandiri, kemudian dan lain sebagainya yang harapkan seperti itu. Dan itu sudah kita mulai ya dengan pembiasaan bayi. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan atau program sekolah yang terstruktur mampu menciptakan hal-hal baik seperti itu. Amin Pak. Nah Pak, semoga apa yang Bapak harapkan tadi dapat terwujud nih kan Pak. Dan untuk kami para siswa dan siswi di sini terus berkomitmen Pak dan berkembang untuk terus menghasilkan karya dan berprestasi mau di bidang akademik maupun non akademik, agar kami juga dapat mengharumkan nih Pak nama sekolah kita SMA Negeri 1 Lumpakam. Iya benar sekali ya. Kemudian juga sekolah tentunya mendukung kalian ya. Apalagi kalau untuk SNBT kalau masih tetap ada juga untuk bimbingan gratis intensif ya, dan juga mempersiapkan kedinasannya juga kan ada pelatihan kesemaptaan ya, di mana di situ juga dipelajari tentang psikotes, kemudian wawancara. Mudah-mudahan kalian lulus semua lah ya. Walaupun di negeri ataupun kedinasan. Kedinasan itu ada STAN, ada STIS, ada STIN ya, ada universitas pertahanan ya. Semoga Pak, semoga dari kelas 12 yang sekarang tuh lebih banyak lagi daripada tahun ini yang lulus ke perguruan-perguruan impian mereka Pak, melalui jalur SNBP, SNBT maupun kedinasan nih Pak. Iya. Dan semoga juga dengan adanya program 5 hari bersekolah ini kami cepat beradaptasi ya Pak, benar sekali, agar tetap menorehkan prestasi. Iya, amin. Nah, baik Pak, itu tadi bincang-bincang kita nih Pak mengenai SNBP, terus juga program terbaru sekolah 5 hari, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kami Pak, dan dapat juga memotivasi kami nih Pak untuk kedepannya agar kami juga terus berprestasi dan yang Bapak harapkan tadi dapat juga terwujud, serta dengan tadi beberapa informasi dan wawasan yang Bapak sampaikan dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Terima kasih ya Pak untuk atas waktunya. Nah, baik teman-teman, segitu aja nih podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya.